Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Evan. Hari ini tanggal 4 teman-teman, 4 Desember 2023 ya. Sudah kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2025 ya. 2024 persiapan pemilu ya teman-teman, persiapan pemilihan presiden kita selanjutnya. Bagaimana kabarnya teman-teman dengan progresnya? Apa yang sudah dilakukan kurang lebih selama mungkin dari latihannya sekian bulan mau ke 2024? Apa ada target atau start atau malah mengalami kemunduran teman-teman ya? Mudah-mudahan enggak, jangan, tetap semangat walaupun butuh waktu, butuh proses. Itu semua adalah bagian dari perjalanan teman-teman kita dalam mencapai body goals. Nah, kali ini teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah selalu mendukung, yang sudah hadir, yang memberikan pertanyaan, komentar, kritikan, kemudian masukan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam semuanya untuk saudara-saudaraku, teman-temanku yang dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam olahraga. Nah, izinkanlah teman-teman, kali ini saya akan menjawab ya, hari Senin hari ini sebelum berangkat beraktivitas, menjawab dari pertanyaan dari Mas Leppedia dari Bengkulu. Wah, alhamdulillah, terima kasih sudah sampai ke Bengkulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Leppedia. Saya tidak tahu namanya asli sampean ya. Salam kenal, salam sehat. Nah, saya sudah rangkum, saya sudah tulis. Jadi ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama adalah melihat otot yang sudah jadi ya, melihat otot yang sudah jadi mau dari siapapun, atlet atau binaraga, pikiran kenapa selalu negatif? Yang pertama adalah mungkin pakai roid ya, mungkin pakai roid, kemudian apakah Neti tidak bakalan sampai di tujuan atau sampai ke body goals. Kemudian yang nomor 2, butuh berapa tahun jika konsisten untuk mencapai badan berotot? 2 tahun tapi jatuh bangun dalam diet dan gymnya. Nah oke, karena ini pertanyaannya Mas Leppedia untuk saya pribadi, maka saya jawab langsung tanpa saya membaca sumber-sumber dari referensi yang lain teman-teman. Jadi saya jawab langsung. Pertama, melihat otot yang sudah jadi, pikiran selalu negatif. Apakah Mas Ervan itu pakai roid? Kemudian apakah jika Neti tidak bakalan sampai di tujuan? Nah, langsung saya jawab teman-teman. Alhamdulillah dari tahun 2011 ya, jadi Mas Leppedia, saya mulai aktif di dunia fitness dari tahun 2011. Mulai aktif, mulai menekuni dan mulai fokus di tahun 2011. Sebelumnya saya sudah berkecimpung dalam olahraga-olahraga yang lain teman-teman ya, dari sepak bola, kemudian futsal, bulu tangkis, tenis meja, semua sudah saya lakukan. Lari sudah saya lakukan, futsal. Nah, tetapi tahun 2011 saya fokus di dunia gym. Dapat 6 bulan saya sudah mulai mengikuti, mencari pengalaman, yaitu ikut bertanding body contest di kelas new beginning atau kelas pemula. Alhamdulillah hanya mentok sampai 40 besar ya, karena waktu itu musuh kita luar biasa sekali badannya, size-nya oke teman-teman. Saya pada waktu itu tidak tahu pakai yang namanya roid atau enggak, saya tidak tahu. Hanya saya diberi sponsor oleh bos saya, yaitu diberi amino sama ultrarit. Jadi hanya itu sponsor saya 6 bulan. Alhamdulillah ya, apa yang saya dapatkan selain dapat teman baru, dapat ilmu baru, juga dapat wawasan baru. Jadi tentang pengetahuan tentang dunia gym saya semakin dapat dan saya semakin fokus, saya pengen belajar teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang berotot itu sudah pakai roid? Saya sudah bilang, setiap orang punya fitness journey masing-masing. Ingat, punya perjalanan fitness masing-masing. Di dalamnya itu adalah meliputi proses yang tidak mudah, melibatkan keringat, melibatkan mungkin juga air mata, melibatkan materi, melibatkan uang, waktu, juga mungkin keluarga. Ada keluarga yang bisa ditinggal sejenak kemudian untuk olahraga. Artinya ada waktu luang, beliau berolahraga. Nah, itu adalah merupakan proses bagian dari perjalanan kita teman, dan itu yang mahal. Apakah bisa Neti kita sampai di tujuan? Ingat, Neti itu hanya proses ya, bukan tujuan, hanya proses. Prosesnya, asalkan teman-teman mau bersabar, mau disiplin, mau konsisten, akan menikmati yang seperti saya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya dari tahun 2011 sampai sekarang
Alhamdulillah saya tidak pernah tahu yang namanya roid itu seperti apa, injek oral ataupun semacamnya, saya tidak tahu. Kalau ditawari sering, kalau ditawari banyak, tetapi ya mohon maaf. Makanya saya kembalikan kepada Mas Ledpedia, Anda mau gym, Anda mau latihan itu untuk apa? Kalau misalkan untuk mau ikut body contest, jangan setengah-setengah, turun langsung sudah, totalkan, maksimalkan. Ya entah ya mungkin juga bisa melalui menggunakan hal itu, boleh. Atau juga mau neti juga boleh, tetapi ingat semua butuh proses, semua butuh effort, semua butuh usaha. Orang yang mau pakai itu belum tentu langsung badannya langsung jadi, bisa jadi bahkan harus ekstra, double ekstra dalam latihan, dalam pola makan dan juga pola tidurnya harus lebih ekstra. Makanya saya di sini tidak memprovokasi, tidak mengintimidasi teman-teman untuk mau pakai silahkan, tidak mau pakai juga silahkan. Semua ada di pilihan masing-masing, karena kita tahu konsekuensinya masing-masing dari penggunaan hal tersebut. Yang penting harus sudah paham dosis penggunaannya, kemudian macam-macamnya seperti itu. Kalau saya alhamdulillah, jadi saya jawab sampai berkali-kali saya juga jawab pertanyaan apakah roid, pakai roid. Alhamdulillah tidak pernah sampai sekarang. Nah begitu ya Mas Roid ya, Mas Roid sampai bilang Mas Roid, Mas Ledpedia begitu. Jadi apakah neti tidak bakalan sampai di tujuan? Bisa Mas. Kan saya sampaikan barusan apa tujuan Anda untuk latihan gym. Apa mau untuk body contest, apa mau untuk pola hidup sehat, apa untuk hanya sekedar cari keringat atau hanya buang keringat saja, silahkan. Semua goals ada di diri hati kita sendiri. Ingat, sehat itu adalah pertemanan dengan hati, kata saya. Olahraga itu juga pertemanan dengan hati. Jadi percuma kalau misalkan kita tidak berteman dengan hati, kalau kita melakukan olahraga ataupun hal apapun yang tidak sesuai dengan hati kita, maka pasti akan hasilnya ataupun prosesnya juga akan katakanlah tidak berkah, katakanlah kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Jadi begitu ya Mas Ledpedia ya. Kemudian yang nomor 2, butuh berapa tahun jika konsisten untuk mencapai badan berotot? 2 tahun tapi jatuh bangun dalam diet dan gym. Nah ini juga lucu atau seru ini teman-teman. Baru sekarang ada kasus seperti ini. Tetapi juga ini bukan hanya Mas Ledpedia saja, pasti juga banyak, mungkin ada teman-teman. Jadi butuh berapa tahun jika konsisten? Saya sarankan 3 bulan. Kalau untuk fitness pemula 3 bulan, jadikanlah suatu kebiasaan, habit dulu. 3 bulan membangun habit. Kan ada juga suatu metode 21 in 1 rule. Jadi 21 dalam satu aturan. Artinya teman-teman bisa lakukan kegiatan push up 21 hari non-stop, 21 hari. Push up sebanyak 100 kali. Coba lakukan. Challenge ya, tantangan. Jadi 3 bulan, selama 3 bulan ya, itu akan jadi habit. Bangun habit dulu, bangun kebiasaan dulu. Dalam 1 tahun insya Allah nanti akan mulai nampak hasilnya. Karena kalau misalkan Mas Ledpedia ya 2 tahun tapi jatuh bangun dalam diet dan gym, itu kalau sudah 2 tahun sudah waktu yang sangat cukup teman-teman. Mas Ledpedia ini juga saya yakin mungkin sudah ada goalsnya, tetapi terkadang kita itu masih kurang menghargai usaha kita. Artinya kurang menghargai, artinya kita masih melihat progres orang lain. Padahal orang lain itu juga belum tentu juga sama dengan fitness journey-nya kita. Belum tentu juga sama dengan perjalanan fitness kita. Ada tantangan di dalamnya, ada ujiannya di dalamnya. Nah seperti itu. Jadi Mas Ledpedia saya sarankan kalau sudah 2 tahun tapi jatuh bangun dalam diet dan gym, tentukan sudah untuk Mas Ledpedia Anda itu latihan untuk apa. Kalau misalkan program dietnya sudah fokuskan program diet, defisit kalori, input dengan protein yang bagus, yang baik ya, dan niatkan juga untuk ibadah agar berkah. Seperti itu Mas Ledpedia. Tidak mungkin kalau 2 tahun, saya rasa kalau 2 tahun ini sudah ada hasilnya. 1 tahun pasti ada hasilnya. Asalkan kita satu ingat, konsisten dan tidak perlu melihat orang lain. Begitu ya Mas Ledpedia ya. Jadi mohon maaf juga mungkin penyampaiannya saya kurang tepat atau mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf buat Mas Ledpedia.
Karena saya di sini juga sharing, kita belajar, dan ini kebetulan karena beliaunya jenengan bertanya sama saya, maka saya jawab langsung. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya sudah lewati, apa yang sudah saya jalankan. Karena kalau pertanyaannya dengan pertanyaan apakah Mas Irfan, Rohid, Mas Irfan, itu sebenarnya bikin mangkel buat saya. Jadi kalau misalkan tidak kenal, baru pertama kali melihat saya, pasti pikirannya pasti pakai Rohid, pasti. Nah, seperti itu. Sebenarnya mangkel, tapi ya sudah. Karena mereka kan, sekali lagi saya bilang, mereka tuh banyak yang hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Kalau mungkin kita dekat, Mas Letpedi ataupun siapapun yang pengen kenal sama saya, kalau kita dekat, saya akan ajak silaturahmi ke rumah saya disuruh lihat makanan ataupun protein yang mungkin ada, atau bahkan interview sama istri saya selama ini, beliau yang memasakkan untuk saya real food harian. Nah, saya itu juga baru selesai belanja, istri yang masakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kembalikan lagi kepada Mas Letpedia. Sudah saya jawab 1-2 ya. Ingat, semuanya melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah. Bangun otot itu tidak mudah, ya, alias susah. Yang mudah itu adalah bangun siang. Seperti itu Mas Letpedia. Kemudian berapa tahun tidak perlu melihat proses orang lain, tidak perlu melihat perkembangan orang lain. Kita fokus sama goals kita masing-masing. Begitu ya Mas Letpedia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada masukan ataupun saran lagi, kritikan ataupun pertanyaan, boleh. Kita belajar bersama di sini. Bukan karena saya merasa saya paling bagus, paling hebat, paling pintar, tidak. Saya juga masih belajar sama atlet-atlet, sama binaraga, sama senior-senior. Saya juga belajar. Terima kasih Mas Letpedia pertanyaannya. Ini juga merupakan mungkin tambahan wawasan bagi teman-teman yang lain, juga khususnya untuk fitness pemula. Ya, karena kita berprogres bersama, kita sharing bersama di sini. Oke, terima kasih. Insya Allah saya nanti akan buat latihan shoulder. Insya Allah saya nanti juga latihan di Seven Gym Bondowoso teman-teman. Karena saya bagi jam saya di Seven Gym dengan Raja Gym. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang teman-teman lakukan hari ini, semoga lancar, semoga diberkahi oleh Allah, dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No Rohid.